Mata bekerja dengan membiaskan cahaya yang dipantulkan benda di depannya. Pembiasan itu akan masuk dan sampai kepada retina dari mata. Agar bayangan bisa sampai pada retina mata, maka mata mengatur jumlah cahaya yang masuk, juga tebal dan tipis dari lensa. Pengaturan tebal tipis lensa ini disebut dengan akomodasi mata. Dalam keadaan normal, mata berakomodasi maksimum dan dalam keadaan cembung maksimum. Benda ini dapat dilihat karena memancarkan cahaya yang dibiaskan oleh lensa mata, sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang terbentuk di retina tersebut kemudian diteruskan oleh saraf optik menuju ke otak, dan otak yang akan mengubah kesan bayangan tersebut sehingga kita melihat benda seperti aslinya. Penderita rabun dekat mampu melihat benda yang letaknya jauh, tetapi tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda pada jarak dekat atau jarak normal, dikarenakan titik dekat mata berpindah menjauhi mata. Hal ini diakibatkan oleh lensa tidak mencembung dengan sempurna sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Penderita rabun dekat dapat ditolong dengan kacamata berlensa positif atau berlensa cembung. Lensa cembung ini dapat membantu memindahkan benda ke titik dekat mata penderita. Dan bayangan yang dihasilkan oleh rabun dekat adalah maya, tegap, diperbesar. Rabun jauh diakibatkan oleh lensa yang tidak dapat memipih dengan sempurna, sehingga bayangan jatuh di depan retina. Pada rabun jauh, titik jauh mata berpindah mendekati mata, sehingga penderita tidak dapat melihat benda yang jauh. Cacat mata ini dapat dibantu dengan menggunakan lensa negatif atau lensa cekung. Lensa cekung dapat membantu memindahkan benda yang sangat jauh ke titik jauh mata penderita. Dan sifat bayangan rabun jauh adalah maya, tegak, diperkecil. Kondisi saat akomodasi maksimum di mana mata melihat bayangan benda tampak paling besar dan paling tajam. Karena bayangan benda terletak pada jarak titik dekat mata, maka benda diletakkan di antara lensa dan fokus sehingga menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar. Saat mata berakomodasi minimum adalah kondisi di mana mata dalam keadaan rileks, maka benda diletakkan tepat di titik fokus dan bayangan jatuh di titik jauh mata atau tak hingga. Kamera bekerja dengan membiaskan cahaya yang dipantulkan oleh benda di depannya. Benda memantulkan cahaya masuk ke dalam kamera melewati apertur, kemudian diatur oleh diafragma dan gambar akan muncul di film. Supaya bayangan bisa sampai ke film kamera dengan baik, maka kamera mengatur dengan dua cara. Yang pertama, mengatur bukaan apertur, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam. Semakin lebar lubang tersebut, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Dan yang kedua, jarak lensanya ke film biasanya mengatur fokus kamera. Sehingga bayangan yang dihasilkan oleh kamera selalu nyata, terbalik, diperkecil. Mikroskop memiliki dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lensa okuler, dan posisi lensa objektif berada dekat dengan objek yang akan diamati, sedangkan lensa okuler posisinya dekat dengan mata. Pengamatan menggunakan mikroskop dengan akomodasi maksimum dapat terjadi jika jarak bayangan oleh lensa okuler terletak di depan lensa sejauh titik dekat pengamat. Nilai titik dekat pengamat negatif karena bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler bersifat maya atau berada di depan lensa okuler.
Pengamatan menggunakan mikroskop dengan akomodasi minimum dapat terjadi jika bayangan lensa okuler berada pada jarak jauh tak hingga, sehingga jarak benda okuler sama dengan jarak fokus okuler. Benda yang diamati menggunakan teropong bintang terletak di jauh tak hingga, sehingga bayangan benda akan jatuh pada titik fokus lensa objektif. Lensa yang digunakan pada teropong bintang adalah dua buah lensa cembung. Lensa cembung sebagai lensa objektif yang dekat dengan benda memiliki diameter dan jarak fokus yang cukup besar. Sedangkan lensa cembung sebagai lensa okuler yang dekat dengan pengamat memiliki jarak fokus yang lebih pendek, sehingga jarak fokus lensa objektif akan lebih besar daripada lensa okuler. Pengamatan bayangan pada teropong bintang dengan mata berakomodasi maksimum terjadi saat bayangan yang dibentuk lensa okuler jatuh di titik dekat mata. Bayangan benda yang dihasilkan teropong bintang yang dapat dilihat mata bersifat maya, terbalik, diperbesar. Perbesaran angular yang dihasilkan teropong bintang merupakan perbandingan sudut penglihatan menggunakan teropong bintang dengan sudut penglihatan tanpa menggunakan teropong bintang. Benda yang diamati menggunakan teropong bintang terletak pada jarak tak hingga. Dengan kata lain, bayangan oleh lensa objektif terletak di titik fokus lensa objektif bagian belakang. Panjang teropong dapat dihitung melalui penjumlahan panjang fokus lensa objektif dan jarak bayangan benda oleh lensa objektif ke lensa okuler. Pada pengamatan benda menggunakan teropong bintang dengan mata berakomodasi minimum, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler berada pada titik jauh mata atau tak hingga. Pada proses pembentukan hasil bayangan ditunjukkan melalui hasil dua buah sinar pantul yang sejajar. Perbesaran bayangan benda yang dihasilkan teropong bintang dinyatakan dalam perbesaran angular. Persamaan untuk menghitung perbesaran angular sama dengan perbandingan fokus lensa objektif dan fokus lensa okuler. Sedangkan panjang teropong bintang sama dengan penjumlahan fokus lensa objektif dan fokus lensa okuler. Teropong bumi menggunakan 3 buah lensa positif sekaligus. Ketiga lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Lensa pembalik berfungsi untuk membalikkan bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda aslinya. Lensa pembalik diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Ciri khas dari teropong bumi adalah jarak fokus lensa objektif yang lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Karena teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh, sehingga bayangan terbentuk di titik fokus lensa objektif. Agar bayangan menjadi tegak, maka teropong bumi dilengkapi dengan lensa pembalik. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk oleh lensa pembalik berada di antara titik fokus dan pusat lensa atau ruang satu. Pembentukan bayangan benda pada lensa cembung untuk benda yang terletak di ruang satu menghasilkan bayangan dengan sifat maya, tegak, diperbesar. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi minimum, bayangan benda oleh lensa pembalik jatuh tepat di pusat kelengkungan lensa pembalik yang berhimpit dengan titik fokus lensa okuler. Lensa okuler akan membentuk bayangan dengan sifat maya, tegak, dan diperbesar yang terletak di tak hingga.